permukaan laut. Saya dilahirkan tanggal 13 Februari 1944. Masa kecil saya ada 5 tahun di Siborong-Borong. Kemudian kami pindah ke kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, Pematang Siantar. Dan di sana kami berdiam selama 5 tahun juga. Pada tahun 54 kami hijrah ke kota Medan. Jadi di kota Medan lah saya menyelesaikan baik sekolah dasar di Jalan Seram, SMP di Candi Biara, SMA di Padang Bulan. Situlah saya selesaikan studi saya. Kemudian saya sempat belum sampai 1 tahun di Fakultas Ekonomi Universitas Nomensen. Dan kemudian saya merantau ke Jakarta memasuki Universitas Bung Karno. Pada Universitas Bung Karno dari mulai tahun 63, 64, 65, terus terjadilah peristiwa G30S PKI. Tahun 66 Universitas Bung Karno dibubarkan. Dari situlah kemudian saya meniti karier jadi wartawan. Semula di wartawan Warta Harian miliknya Pak Isman Kosgoro. Kemudian dari situ saya menjadi wartawan Sinar Harapan. Sinar Harapan satu koran Kristen yang terkenal pada waktu itu sampai tahun 1986. Kemudian saya keluar dari Sinar Harapan, membuat harian prioritas bersama Saudara Surya Paloh, dan kemudian dibredel oleh penguasa Soeharto juga, di Bumi Hanguskan. Kemudian kita bikin bersama Media Indonesia. Kemudian dalam Media Indonesia, saya tidak ada kesepakatan dengan Surya, terutama yang dikaitkan dengan bantuan daripada keluarga Soeharto. Presiden Soeharto ketika itu, Surya Paloh mendapat bantuan uang yang tidak diberitahukan ke saya, dan itulah alasanku meninggalkan Surya. Pada ketika itu dia tanya saya, "Ban, bagaimana sahammu yang di Media Indonesia?" Gue bilang, "Buat kau lah itu," gue bilang. Aku keluar dari situ, saya bikin majalah Forum Keadilan, yang dalam perjalanan sejarah menjadi keadilan. Dan kemudian sempat juga saya 2 periode menjadi anggota DPR, karena saya sebagai pendiri partai PDI Perjuangan bersama Megawati, di awal reformasi, saya tinggalkan dunia wartawan, masuk kepada jurnalis. Dan kemudian sekarang setelah dari politisi, kembali lagi saya mengelola majalah Keadilan yang menjadi media yang saya pimpin untuk menyalurkan profesi saya sebagai jurnalis. Itulah riwayat hidup singkat saya dalam kurun waktu dari mulai lahir sampai kemudian sekarang. Setelah kembali lagi ke jurnalistik dari anggota DPR, saya mendirikan majalah Keadilan, di mana saya duduk sebagai pemimpin redaksinya hingga sekarang. Sebenarnya banyak kali peristiwa yang saya alami sebagai wartawan, dan semua sudah tertuang di buku saya, Lahirnya Sebagai Petarung, di mana dulu waktu saya membongkar ada manipulasi. Dulu Kemayoran Airport diganti menjadi dibangun Cengkareng. Sementara dibangun Cengkareng, itu airport pindah ke Halim Perdana Kusuma. Nah, di Halim Perdana Kusuma waktu itu seperti pelabuhan umum, bukan khusus Auri. Barang-barang masuk, baik yang dari Bea Cukai, pengiriman ekspedisi muatan kapal udara MKU, dan macam-macam. Nah, saya melakukan investigasi selama 2 minggu karena banyak keluhan. Di situ banyak pungutan liar, korupsi, dan kemudian juga permainan penyalahgunaan kekuasaan, terutama petugas-petugas baru, oknum-oknum dari Auri, kemudian dari Bea Cukai, kemudian dari imigrasi, segala macam. Nah, saya sebagai wartawan ketika itu, ini cerita pada tahun 80-an, saya menginvestigasi, saya masuk jadi satu pegawai dari ekspedisi muatan kapal udara. Jadi saya bawa map, keluarin barang, formulir, ikut nyogok juga, ikut nyuap, terus aku pakai label, pakai name card, itunya pegawai. Bebas laku di dalam, mengamati semuanya. Sudah itu hari kedua, minggu kedua, saya resmi jadi wartawan Sinar Harapan, menginterview mereka. Saya resmi, terus diberitakan lah,
Meledaklah berita itu hari pertama meledak, udah banyak ancaman-ancaman. Jangan diteruskan, jangan diinikan, mau selamat apa enggak. Nah, waktu tulisan yang kedua, anak saya, putra-putri waktu itu masih umur ya 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Sore-sore kita ke Santa, di Pasar Santa itu kita mau ambil stiker-stiker yang waktu itu sangat populer, ditempelin di sampul. Jadi kita nunggu stikernya itu, ngambil stiker, sambil kemudian makan mie, bakmi. Rupanya pada jam detik yang rumahku lagi digerebek sama orang yang mau menculik saya. Tapi karena Tuhan itu memang menolong, kami tidak langsung pulang. Masih makan bakso, aku ingat betul itu baksonya Boy. Masih makan bakso, lelet lah ini pulangnya. Begitu kami pulang ke Kompleks Sinar Harapan di Mampang Perapatan, tetangga pada berkerumun. Wah, tadi ada satu jeep datang, rambutnya cepat, masuk ke rumah, masuk ini. Tanya pembantu, iya Pak, sampai periksa kamar tidur, sampai ke periksa gudang semua katanya kan. Terus tetangga-tetangga itu bilang, udahlah ngungsilah. Gak usah di sini nginap dulu. Bilang enggak, istriku pun enggak ini, terpengaruh. Enggak, takut apa kita gitu loh. Enggak ada. Udahlah, pindah aja lah, kata mertua, saudara. Enggak. Nah, kemudian kita beritakan terus, diancam itu macam-macam. Jadi waktu diancam pernah, ini pandan apa Ban? Iya. Tahu nggak istri saudara kebiasaannya ke pasar Melawai? Iya tahu. Kemudian kalau belanja di Santa, iya tahu. Kenapa? Kalau masih terus berita-berita begitu, kita mau habisi istrimu. Kau cepat itu habisin istriku, biar istri gelapku sah, gue bilang gitu kan. Gagap dia, bunuh itu, gue bilang kan. Nggak sangka dia jawaban gitu. Di buku ku tulis itu, di buku autobiografi ku ceritakan. Dia yang mengancam ini nggak sangka reaksi saya. Jadi saya bilang, apa kamu ngomong apa? Kita mau bunuh istrimu. Bunuh aja, saya bilang. Ngerti? Bunuh. Aku senang. Istri gelapku biar sah. Udah. Gagap dia, udah mati telepon. Aku bilang ke Syria pulang ke rumah. Ada orang ancam-ancam. Aku bilang begini, emang kau punya simpanan ya? Katanya gitu. Dia bilang gitu aja. Gitu. Itu pengalaman ya, pengalaman. Terus ada lagi banyak pengalaman lah. Perang di Vietnam, Kamboja. Jadi kalau kita naik helikopter itu harus teken siap mati. Kalau berangkat itu tentara Amerika yang bawa helikopter itu dia punya tanda tangan kita supaya aku tidak menjadi tanggung jawabnya. Nah, waktu kita ke arah Kamboja, perbatasan dengan Vietnam, itu di Loc Ninh, yang kota yang udah hancur, babak belur, itu dihajarlah helikopter kita. Tuap! Ledakan di samping kita kencang, tiba-tiba helikopternya turun pas di atas kelapa, baru terbang lagi. Di atas kelihatan tuh percikan-percikan itu seperti anak korek api, yang tembakan-tembakan itu. Itu pengalaman waktu Vietnam. Dan pengalaman yang paling apalagi dramatis itu pengalaman saya ke Kamboja. Itu yang Killing Field, ada filmnya itu. Itu memang true story, betul itu. Itu bagaimana saya dari Saigon, Ho Chi Minh City, Saigon dulu namanya, ke Phnom Penh, jalan darat normalnya itu 6 jam, 5 jam. Tapi kita tempuh hampir 20 jam. Karena banyaknya refugi, pengungsi. Banyak pengungsi-pengungsi. Dan yang dramatis itu pengungsi itu lewat kebun keladi, pisang, segala macam. Langsung dihabisin. Dimakan daun, dimakan apa, dimakan. Udah kelaparan semua dari Kamboja. Mengungsi itu. Wah, dramatis lah. Nah, kita sendiri waktu itu mau menuju Phnom Penh, udah nggak ini, makanan sudah nggak ada, jangankan warung. Yang di dalam bus kita siapin juga udah habis. Akhirnya kita mampir, itu ada jual tikus-tikus sawah yang dibakar itu. Terus aku ambil tikusnya, ku buang arangnya, ku gigit. Curat, nggak tahu masih ada darahnya. Langsung pakai bir kaleng, bir Cina itu. Karena aku paling takut sakit mah, nggak mau aku kelaparan. Temanku pada muntah-muntah. Wah gila lu Pan, nggak ada urusan, bilang. Wah habisin itu tikus itu. Wah. Sampailah kami udah tengah malam di Phnom Penh. Wawancara sama itu Heng Samrin yang sekarang presidennya sampai sekarang. Itu pengalaman-pengalaman yang aku alami. Demikian juga waktu perang di Timor Timur. Jadi kita punya markas itu di perbatasan Atambua namanya. Jadi kalau tentara-tentara Indonesia, intel-intelijennya itu kerjasama dengan saya, mereka mengaku wartawan. Jadi kalau kita masuk ke daerah Timor Timur untuk observasi, melihat situasi, itu namanya jurnalista katanya. Itu kita diterima tanpa curiga karena dianggap wartawan. Tahu-tahu yang ikut sama aku udah Kopassus, udah intelnya Parit Merah. Malamnya mereka nantang saya, mau ikut gak ke dalam penyusupan? Ya boleh aja. Namaku diganti, bukan Pan
Pandanababan, KTP ku juga diganti. Digantilah Fernando de Bosco atau siapa, gantilah nama saya. Jadi kalau aku mati bukan Pandanababan, penduduk setempat gitu loh. Oke, masuk saya ikut. Udah, tahu aja. Jadi mereka masuk ke dalam sambil nyerang-nyerang lah, nguasai pos-pos ini. Itulah pengalaman waktu Timur Timur. Sebagian dari pengalaman sebagai wartawan.